Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera semua. Mudah-mudahan teman-teman mahasiswa pada sehat-sehat semua ya di hari ini. Kita kembali berjumpa dalam mata kuliah teknik pengaturan. Sebelum ini memulai, saya ingin menyampaikan dahulu seperti yang pada pertemuan yang lalu, tapi untuk mengingatkan ini adalah capaian pembelajaran mata kuliah kita gitu ya. Dan khusus untuk topik hari ini karena topik kita adalah merubah model fisik ya ke dalam model matematika, jadi ini capaian pelajaran kita adalah merubah model fisik menjadi model matematika dan menjadikan model matematika itu sebagai fungsi transfer. Oke. Ini materi pembelajaran ini kita satu semester ini sebagai pengingat saja ya, sebenarnya sudah saya sampaikan pada pertemuan yang lalu. Jadi kita kita akan mempelajari khusus pada hari ini adalah transformasi model fisik ke model matematika. Ini referensi juga sudah pernah saya sampaikan. Kita akan menggunakan juga untuk pembelajaran kita menggunakan perangkat lunak, MATLAB dan Simulink, khususnya Simulink. Kemudian media pembelajaran kita menggunakan laptop, Zoom, dan LCD projector. Nah, jadi topik kita pada hari ini khusus tentang model matematika untuk sistem mekanik. Jadi, mengapa kita perlu membuat model matematika dari sistem fisik? Karena kita di dalam teknik pengaturan itu kita bekerjanya dalam dunia matematika kita ya. Sehingga kita model fisik yang ada di luar itu harus kita jadikan model matematika, supaya kita bisa menganalisanya, bisa mendesain sistem pengaturan kita inginkan, dan sebagainya. Ini subtipe PMK kita, itu mahasiswa mampu menjelaskan, menjabarkan, dan menganalisis pemodel matematika sistem mekanik. Nah, bentuk dan metode pembelajaran, bentuk kuliah dan project based learning. Project based learning itu seperti tugas yang sudah saya sampaikan ya, yaitu adalah simulasi dengan menggunakan MATLAB, itu sebagai project based learning kita. Dengan metode ini pembelajaran kita adalah ceramah, diskusi, dan problem based learning ya. Problem based learning termasuk PR itu ya, problem based learning itu. Nah, ini indikator penilaian kepada mahasiswa, itu diharapkan mahasiswa punya kemampuan menjelaskan dan menerapkan hukum-hukum fisika ya, matematika dan persamaan diferensial untuk merubah model fisik ke model matematika ini ya. Nah, jadi mengapa kita perlu memodelkan ya sistem fisik itu ke dalam sistem ke model matematika? Karena ini urutannya, jadi karena kita ini bekerja dalam teknik pengaturan itu bekerja dalam dunia matematika gitu ya. Jadi kita harus membuat dari sistem fisik ke model matematika, kemudian kita dari model matematika itu kita bisa melakukan desain dan analisis ya daripada sistem fisik itu yang mau kita buat sistem pengaturannya ya teknik ini. Kemudian setelah itu ya kita dapatkan masih hasil desain kita itu, hasil analisis kita itu dalam bentuk model matematika. Tetapi kan dunia yang ada di luar itu adalah sistem fisik, sehingga kita perlu rubah lagi menjadi sistem fisik. Sistem fisik itu ada berbagai macam ya, ada sistem mekanik, ada sistem elektrik, ada sistem fluida. Sistem fluida itu ada tentang ketinggian cairan, pneumatik, hidrolik, dan sebagainya. Kemudian ada sistem termal. Kita pada hari ini fokus kepada sistem mekanik. Nah, apa modal utama untuk membuat persamaan gerak dalam sistem mekanik ya? Jadi kalau kita menganalisa sistem mekanik itu ya kita berhubungan dengan persamaan gerak. Apa modal utamanya? Sebenarnya modal utama itu sederhana yang sudah kita pelajari ya, yang sudah teman-teman masuk pelajari mungkin dari sejak SMP ya, SMA atau mungkin yang dari SMK, kemudian di perguruan tinggi juga ketika fisika dasar diulang-ulang lagi itu mungkin tahun 2. Itulah yang menjadi modal utama kita untuk merubah model fisik ke dalam model matematika. Tapi kadang juga diperlukan juga hukum kekalahan energi, hukum kekalahan momentum ya kadang-kadang. Nah, kita mulai untuk mengawali pembelajaran kita di dalam merubah model fisik ke dalam model fisik mekanik khususnya ya ke dalam model matematika. Kita mulai dari sistem mekanik yang paling sederhana. Yaitu apa? Yaitu sistem pegas sederhana ya. Ada pegasnya bisa terhubung paralel, bisa terhubung seri. Juga ada mungkin juga sistem peredam atau damper ya, yang sederhana juga, yaitu peredamnya juga bisa terhubung paralel atau terhubung seri.
Nah, ini contoh dua pegas yang terhubung secara paralel. Jadi ada dua pegas terhubung secara paralel, yang masing-masing pegas ini konstantanya K1 dan K2. Kemudian diberikan gaya F, sehingga dia mengalami perpindahan, penambahan panjang atau displacement yang dinotasikan dengan X. Nah, sekarang pertanyaan kita ya, bagaimana konstanta ekuivalennya dari dua buah pegas yang diterus secara paralel ini. Nah, ingat hukum Hooke's ya, untuk pegas ya, F sama dengan K dikali X. K itu adalah konstanta pegas ya, saya ulangi lagi, X itu adalah perubahan panjangnya ya, atau displacement. Nah, untuk ini yang pegas 1 ya, kita lamakan dengan F1 gaya 1 itu K1 kali X, dan pegas 2 itu kita lamakan gaya yang pilihan padanya itu F2 itu K2 kali X. Sehingga gaya totalnya itu ya F1 ditambah F2. Nah, sini kemudian berarti ini kan F1 sama 2 K1X plus K2X. Dan X-nya sama ya, perubahan panjangnya sama sebesar X. Dengan dia kita bisa lamakan ini F ini total adalah K ekuivalen ya, konstanta ekuivalennya dikali X. Nah, dari sini bisa ini kira-kira ada di mahasiswa ya, teman-teman mahasiswa ada bisa menduga kira-kira berapa K ekuivalennya rumusnya? K1 tambah K2. K2, oke. Ya betul ya, terima kasih Muhammad Noval ya, betul sekali. Jadi ini K ekuivalennya adalah K1 ditambah K2 gitu ya. Nah, sekarang jadi ini bagaimana kalau tadi kan contohnya tadi kan yang sederhana ya, paralelnya hanya 2 gitu. Sekarang bagaimana ada dua buah pegas ya, ada bukan 2 maksudnya n buah pegas ya yang terhubung secara paralel. Kira-kira bagaimana ini persamaan daripada K ekuivalennya, konstanta ekuivalennya? Ada yang ini bisa menduga atau sudah tahu sebelumnya? Oke, ada yang ini bisa? Oke, kalau belum bisa, ya ini. Jadi dijumlahkan saja ya. Ekuivalennya itu ya K1 tambah K2 tambah K3 sampai ke berapa ya. Tergantung N-nya berapa gitu ya. Nah, sekarang dua pegas terhubung secara seri gitu. Nah, ini displacement-nya ya. Pertamaan panjangnya itu berbeda ya. Nah, sini ada Y, ada X gitu ya. Kita tahu bahwa ini output-nya itu adalah X sebetulnya output-nya itu. Karena Y itu berada di antara K1 dan K2. Sekarang kita ingin tahu itu berapa ya, K ekuivalennya, konstanta ekuivalennya. Kita tahu bahwa F sama dengan K1 dikali Y ya. Dan F juga sama dengan K2 dikali X min Y. Karena ini kan untuk K2 dia berada di ini, saya ulang lagi kan, K2 kan berada di depan gitu ya. Jadi dia perubahan itu adalah X min Y kan. Oke. Nah, kemudian kita eliminasi Y dari dua persamaan di atas ya. Maka kita dapatkan bahwa F itu adalah K2 ya, dalam kurung X min F dibagi K1 ya. F dibagi K1 adalah tadi ya, Y-nya itu ya. Jadi yang F dibagi K1 ini adalah Y ya, kalau diperhatikan ya, rumus di atas ya, persamaan di atas. Oke. Dengan demikian ya, kemudian kita atur posisinya ya. Itu aljabar biasa kita dapatkan K2 kali X itu sama dengan F ya, plus K2 dibagi K1 kali F. Kemudian kalau kita susun ya, ininya kita dapatkan ya, jadi kita susun ya, berarti ini kita bisa jadi F itu kan sama saja dengan K1 dibagi K1 ya, sehingga kita dapatkan persamaan ini. Nah, sekarang kita ini rubah posisi F-nya ya, yang kita dapatkan, kita tahu bahwa persamaan K ekuivalen ya, itu sama dengan F dibagi X ya. Nah, dengan demikian itu K ekuivalennya adalah K1 plus dibagi K2 dibagi K1 plus K2. Atau ini bisa sama saja artinya dengan 1 per K1 ditambah 1 per K2 ya. Sama. Oke. Nah, jadi K ekuivalennya ya seperti ini, 1
Bisa juga kita tulis ya, K ekuivalennya itu adalah sama dengan 1/K1 ditambah 1/K2. Oke. Nah, kembali lagi juga pertanyaan kita ya, bagaimana kalau ada N buah pegas terhubung secara seri? Ya, bagaimana? Nah, sebetulnya bisa kita duga ya kalau kita kembali ke persamaan ini. Nah, kembali ke persamaan kita bisa duga ya. Kalau ada N buah, ya berarti ini kan dijumlahkan saja 1/K1 tambah 1/K2 ya, tambah 1/Kn dan sebagainya. Ya, jadi kalau ada N buah, ya kita dapatkan inilah persamaannya. Oke, ada pertanyaan sampai ke sana? Oke. Iya, Pak. Untuk ya. relevansi terkait tadi yang kan di sini sistem mekanik ya, Pak ya. Iya, Ini iya. masih secara pegas tadi seri dan paralel. Mungkin perhitungannya mungkin yang tadi misalkan kalau misalkan paralel dia tidak diper gitu, tapi kalau misalkan rumus seri dia diper, misalnya 1/K1 tambah 1/K2. Yang saya tanyakan relevansi terkait yang untuk sistem mekanik ini kan digunakan tadi pada sebuah pegas gitu, Pak. Kebanyakan penerapan seperti itu. Mungkin kalau implementasi yang di selain pegas itu apa, Pak? Yang bisa disampaikan? Nanti kita akan lanjut selain pegas nanti ada kita peredamnya gitu ya. Jadi kalau mungkin ini teman-teman mahasiswa ya melihat di kendaraan itu kan ada pegas, ada juga peredamnya, shock breaker-nya. Nah, nanti kita yang berikutnya itu akan kita masuk ke topik tentang peredam atau damper gitu ya ininya. Jadi itu salah satu aplikasinya yang nyata itu mungkin di kendaraan ya. Saya kira teman-teman mahasiswa kan rata-rata punya sepeda motor gitu ya. Nah, di sepeda motor itu ya itu sebenarnya ada pegas, ada juga peredam. Nah, nanti peredamnya kita akan masuk topik berikutnya gitu. Itu kira-kira Arik kira-kira bisa jawab. Ya, sama-sama. Nah, ini berikutnya topik kita yang berikutnya ya, sesuai dengan pertanyaan Arik tadi ya. Kita masuk ke damper atau peredam. Nah, ini juga peredam juga dia bisa tersusun secara paralel, juga tersusun bisa secara seri ya. Nah, ini contohnya itu dua peredam terhubung secara paralel gitu ya. Contoh dari peredam ini ya misalnya piston ya dan silinder ya, yang ada olinya kan itu ada efek meredam gitu ya, meredam gerakan. Atau shock breaker dari kendaraan-kendaraan ya. Ya, baik itu sepeda motor ya, maupun juga kendaraan-kendaraan roda 4 ya, mobil dan sebagainya. Nah, juga kembali juga pertanyaannya kalau konstanta pegas ya itu lambangnya K biasanya ya, simbolnya K. Kalau ini konstanta peredam damper itu simbolnya B. Nah, juga kembali kita pertanyaan kita bagaimana nih ininya B ekuivalennya. Apakah sama kira-kira rumusnya dengan pegas atau berbeda? Nah, kita ingat ya hukum gaya Newton ya untuk peredam yaitu hukum kedua Newton ya. Yaitu ini jadi gaya untuk peredam itu ada sama dengan konstanta ya. Konstanta ini peredam dibagi dengan kecepatan perubahan ini, displacement-nya ya. Itu jadi kecepatan kita tahu bahwa ada turunan pertama ya dari gerakannya ya, dx per dt. Jadi gaya sebab kalau dia peredam tersebut ya, kalau kita lihat dari gambar sebelumnya itu ya kira-kira seperti ini ya, gayanya. Jadi ini adalah D1 ya, kemudian kecepatan Y dikurang kecepatan ini X-nya gitu ya, ditambah B2 ya, dikalikan dengan kecepatan untuk Y-nya dikurang dengan kecepatan untuk X-nya. Dan kalau kita susun ya menjadi seperti ini. D1 B2-nya bisa kita gabung ya. Nah, gaya yang disebabkan oleh dua peredam tersebut ya bisa kita ini kan berarti ini itu adalah konstanta peredam ekuivalennya ya, dikali dengan selisih antara kecepatan Y dikurang kecepatan X. Nah, kalau kita bandingkan dengan persamaan sebelumnya, maka kita dapatkan ya inilah rumus daripada itu apa ini ya konstanta peredam ekuivalennya. Jadi kalau kita bandingkan dengan pegas sama ya. Jadi merupakan penjumlahan dari konstanta masing-masing gitu ya. Kalau di pegas penjumlah daripada konstanta pegas masing-masing.
Dan kalau di peredam, ya jumlah konsentrat peredam masing-masing. Nah, bagaimana kalau N buah peredam terhubung secara paralel? Ya tentu kita sudah bisa menduga ya. Tadi kan kita sudah belajar ya dari pegas ya. Ya tentu kita dan ternyata persamaannya sama ya, rumusnya sama, mirip gitu ya. Maka tentu juga kita kalau N juga kita sudah bisa menduga ya. Akan sama juga kira-kira ya. Jadi konsentrat pegas ekuivalennya ya kalau ada N buah terhubung secara paralel gitu ya. Ya adalah merupakan jumlah daripada masing-masing konsentrat peredamnya itu ya. Tergantung ada 3, ada 4, ya, ada 5, ada 1000, jumlahkan saja gitu ya. Asal dia terhubung secara paralel ya. Nah, ini contoh dua peredam yang terhubung secara seri. Nah, kembali pertanyaan kita adalah bagaimana konsentrat peredam ekuivalennya. Tadi yang paralel mirip dengan yang pegas gitu. Ya, tentu kita sudah bisa menduga-duga ya. Kira-kira ini akan mirip juga dengan yang pegas, yang seri juga gitu ya. Tapi ya kita sebagai seorang calon engineer ya untuk adik-adik semua ya, atau sebagai ilmuwan kita tidak mau langsung ambil kesimpulan seperti itu ya, kita buktikan dahulu ya. Nah, ini gaya yang disebabkan oleh dua peredam ya. Yaitu dari gambarnya bisa kita ini kan bahwa itu adalah sama dengan gayanya itu adalah sama dengan B1 ya, konsentrat peredam yang pertama gitu ya, dikalikan dengan selisih ya, kecepatan Z-nya dikurang kecepatan X-nya gitu ya. Jadinya sama ya, sama dengan B2 ya, dikalikan selisih kecepatan Y-nya dikurang kecepatan Z, karena mereka terhubung secara seri. Nah, di mana Z adalah perpindahan sebuah titik ya di antara peredam B1 dan peredam B2. Tadi dari gambar tadi ya kelihatannya. Nah, sehingga dari persamaan di atas bisa kita peroleh ya, kita susun ya persamaannya, kita susun ya. Jadi nanti kita kelompokkan ya. Yang Z kita taruh di sebelah kiri gitu. Y dan jadi kecepatan Z kita letakkan sebelah kiri, kecepatan Y dan X kita letakkan sebelah kanan. Sehingga setelah kita susun persamaannya kita dapatkan ini. Oke, jadi kita sudah bisa mengarahkan ini. Kira-kira nanti akan dapat persamaan untuk konsentrat peredam ekuivalennya itu bagaimana. Nah, ini setelah kita susun ya, kita dapatkan dz per dt ya. Dz per dt itu kecepatan z-nya, yaitu persamaannya seperti ini, per 132 ya. Nah, kita tahu bahwa ya gaya F itu dapat ditulis ini kan, konsentrat pegas ekuivalen dikurang ini kan, selisih antara kecepatan Y dan dikurang dengan kecepatan X. Oke, dari sini udah bisa kita lihat ya, kira-kira bisa juga. Nah, kita masukkan ya persamaan 31 tadi ke persamaan 32 ya, sehingga kita dapatkan ini F-nya. Kemudian kita masukkan tadi ya yang unsur dari persamaan 31 tadi ke persamaan 32, kita dapatkan ini sehingga kita bisa susun persamaannya ya, menjadi seperti ini. Jadi tahu ya kita, dan ini kan persamaan 31 32 tadi, kalau saya ini lagi kan ini persamaan 31 32 ya. Bisa di ini kan. Ini 32, tadi 31-nya ya ini. Sehingga kita kalau dimasukkan persamaan itu ya ini yang kita dapatkan gitu ya. Oke. Nah, bisa diduga ini kira-kira inilah ya. Kira-kira inilah yang menjadi konsentrat pegas konsentrat peredam ekuivalennya. Jadi ini kan, nah, dengan demikian ini kan yang menjadi konsentrat peredam ekuivalennya B1. Mirip ya dengan pegas tadi. Nah, dengan demikian kita dapatkan bahwa ya konsentrat peredam ekuivalennya adalah ini. Atau ini juga bisa kita ubah ya, dapat juga kita tulis seperti ini dia. Sama. Nah, dari sini bisa dengan mudah kita ya menduga kira-kira bagaimana ini kalau ada N buah ya. Bagaimana kalau jika ada N buah peredam terhubung secara seri gitu.
dari persamaan yang terakhir ini itu sudah bisa kita duga ini ya, dari sini. Dan juga karena juga dia mirip ya dengan yang pegas tadi gitu. Jadi kalau ada N2 ya pasti ya, tadi ya persamaan tadi ya, tapi ada sebanyak N2 gitu ya. Ini tergantung berapa ya, bisa 5, bisa 6, bisa 10, bisa 100 ya. Jadi seper konstanta pegas ekuivalennya adalah sama dengan penyebelahan ini ya, 1 per konstanta 1 ya, ditambah 1 per konstanta pegas 2, ditambah 1 per konstanta pegas 3 dan seterusnya. Tergantung berapa jumlah pegas yang apa? Bukan pegas, saya peredam ya. Maaf. Tergantung pada jumlah peredamnya gitu. Nah, ini kita lihat contoh soal ya. Jadi contoh soal ini ada sistem pegas, kemudian sini ada massa, ya. Kemudian ada peredamnya berupa dashboard. Dan ini diikatkan dia pada kereta tanpa massa. Jadi ini kereta massless cat, ya. Kereta tanpa massa ini sebagai ini saja, sebagai apa? Contoh ya. Jadi disederhanakan itu jadi seolah-olah kereta ini tanpa massa. Dan kita diminta untuk mencari model matematikanya. Kondisi di awal itu semuanya diam ya, pada saat di apa kurang dari 0 jadi semuanya dalam keadaan diam ya pada saat ini sebelum dimulai ya, sebelum T sama dengan 0 itu. Nah, U di sini U adalah perpindahan ya, di kereta dan itu sebagai input dari sistem. Jadi dia input dari sistem. Nah, pada saat T sama dengan 0 kereta bergerak dengan kecepatan konstan. Jadi U tadi bergerak, ya du dt-nya itu konstan dia, jadi tidak ada percepatannya. Nah, akibatnya nanti ini massa m yang di atasnya kan bergerak dia ya, dan jadi di sini perpindahan massa dari m tadi yaitu y itu ada sebagai output. Jadi karena kereta tadi bergerak ya dengan kecepatan konstan, du dt-nya konstan akan mengakibatkan ini apa massa yang di atasnya itu bergerak. Gerakannya itu yaitu sebagai output ya, daripada sistem ini, yaitu Y. Oke. Jadi kita asumsikan, pertama kita harus mengasumsikan ya, untuk menyederhanakan ini, persoalan kita asumsikan gaya gesekan dari dashboard itu berbanding lurus ya, dengan ini selisih ya. Selisih daripada ini kecepatan Y dikurang kecepatan daripada keretanya gitu ya. Jadi selisih adalah kecepatan massa yang di atas itu dikurang dengan kecepatan keretanya. Dan pegas adalah pegas kita anggap kita pegasnya linier ya. Jadi jangan yang kita buat pegasnya tidak linier itu akan lebih susah, akan lebih repot menyelesaikannya. Jadi kita anggap ini pegasnya linier sehingga gaya pegas itu sebanding ya atau berbanding lurus ya atau proporsional dengan selisih gerakan Y dikurang U ya. Nah, kembali kalau sistem mekanik itu kita untuk membuat persamaan model matematikanya itu ya tidak lebih penggunaan hukum Newton 2 ya. Kita ingat bahwa hukum Newton 2 itu adalah massa dikali percepatan dibagi dengan ya, gaya total ya, yang bekerja pada massa tersebut. Maka dengan menerapkan hukum Newton 2 pada sistem tersebut kita dapatkan ini massa dikali percepatan ya. Ini adalah gaya ya yang pada ini dashboardnya tadi ya, peredamnya itu ya, dan ini gaya yang ada pada itu pegasnya. Atau ini kalau kita susun ya, kita bisa rubah persamaannya seperti ini ya. Ini adalah hanya penyusunan saja ya. Jadi ya yang berhubungan dengan apa? Dengan gaya-gaya Newton gitu ya. Dan kemudian yang berhubungan dengan konstanta kita akan kiri kanan gitu ya. Nah, persamaan ini adalah model matematika dari sistem dari contoh yang kita bahas tadi gitu. Dan ini merupakan bentuk persamaan diferensial. Kita ini selanjutnya untuk mendapatkan fungsi transfer kita lakukan transformasi Laplace. Nah, transformasi Laplace ini kan sudah ini ya teman-teman masa pelajari ya ketika mata kuliah ini ya matematika teknik. Jadi di sini kita tidak lagi membahas transformasi Laplace, kita menggunakannya saja ya. Dengan asumsi kita ya
keadaan awalnya adalah 0 ya. Jadi sebelum pada T itu tadi ya, T kurang dari 0 kan dianggap semua sistem dalam keadaan diam gitu ya. Nah, ini kita dapatkan transformasi Laplace seperti ini. Nah, kita tahu bahwa di sini Y itu sebagai output-nya kan, U itu sebagai input-nya. Maka untuk mendapatkan fungsi transfernya kan output dibagi input ya. Jadi dengan mencari rasio ya antara output terhadap input ya, dalam hal ini Y terhadap ini ya, Y terhadap U, maka akan kita dapatkan fungsi transfer daripada sistem. Nah, ini fungsi transfer daripada sistem. Biasanya kita model matematika kita ya dalam teknik pengaturan ya itu sering ditampilkan dalam bentuk fungsi transfer seperti ini ya, dalam bentuk Laplace-nya. Nanti dari Laplace ini itu bisa di inverse Laplace-kan ya untuk mendapatkan dia dalam fungsi waktu lagi gitu ya. Tapi kita biasanya juga melakukan desain dan sebagainya, menganalisa ya. Itu kan kadang kita masih di dalam Laplace. Jadi ini kira-kira fungsi transfer kita kalau kita ini kan gambarkan dalam bentuk diagram kotak ya seperti ini. Oke. Terima kasih ya dan sampai jumpa gitu. Kecuali kalau ada pertanyaan gitu ya.